Tahun baru KUHP baru telah menjadi topik pada kontroversi episode perdana di episode kedua pada tahun 2026 ini. Dan ada dua narasumber yang akan mengulas apa yang tadi sudah disampaikan oleh Menteri Hukum. Di studio kami sudah ada tim perumus RKUHP. Sejak 20 tahun lalu ada Ibu Yenti Ganarsi. Selamat malam Bu Yenti. Dari 20 tahun yang lalu ya Bu Yenti sudah bergabung menjadi tim perumus. Pastinya sudah tahu bagaimana filosofi dan paradigma yang dibentuk dari RKUHP ini. Dan di sebelah kiri saya juga ada pakar hukum pidana Pak Abdul Fikar Hajar. Pak Fikar, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Baik, Bu Yenti langsung saja. Apa sebetulnya filosofi atau paradigma yang dibangun ketika merumuskan RKUHP ini? Ya, sebetulnya RKUHP ini kan sudah mulai difikirkan oleh para pelopor hukum pidana ya, hukum lah ya, waktu itu tahun 63 mulainya, kemudian 67 sudah mulai rumusan. Ya, intinya adalah kita itu sudah merdeka dan kita ada tiga hal ya. Satu, karena alasan politis sudah merdeka harusnya punya KUHP buatan Indonesia sendiri. Kemudian secara sosiologis dan filosofis itu adalah harusnya KUHP ini adalah bukan KUHP yang mempercirikan atau way of life-nya Belanda ya, sebagai negara yang waktu itu menjajah Indonesia. Dan dan juga way of life-nya atau living law-nya Indonesia. Dan juga ada alasan-alasan yang alasan praktis ya, kata waktu itu kita hanya menyadur WPS dari Belanda ke Indonesia, sehingga banyak sekali KUHP yang dibuat oleh beberapa. Ada yang KUHP Mulyatno, ada KUHP Andi Hamzah dan banyak kan. Dan kita tidak punya KUHP terjemahan resmi. Kita nggak ada. Itu juga kelalaian kita ya bangsa. Kenapa tidak ada terjemahan resmi, dan memang sudah banyak hal yang ketinggalan berkaitan dengan konvensi-konvensi, sehingga ketika KUHP ini kemudian dibuat yang sudah lama sekali, ini sangat lama, sangat terlambat sebetulnya. Sampai ulang tahun ke-80 kan kemarin baru kita mau menerapkan. Jadi kalau ada perubahan-perubahan itu karena kita ketinggalan selama ini tidak merubah hal-hal yang memang secara internasional, secara universal itu sudah diterapkan di negara-negara lain gitu. Jadi kita memahami lah seperti hal-hal seperti itu, tentu saja banyak hal-hal yang memang disesuaikan dengan way of life Indonesia, rasa berbangsa Indonesia ya. Baik Indonesia itu sebagai negara timur ya dan lain sebagainya itu dia sudah disesuaikan. Kalau oleh pendiri dikatakan bahwa inilah KUHP KUHP dengan Indonesian version ya, yang buatan karya anak sendiri, anak bangsa sendiri. Tapi ternyata Mbak Yenti, meskipun kita sudah puluhan tahun menanti, ada saja pihak-pihak yang merasa bahwa Indonesia bukannya kita keluar dari waktu itu KUHP warisan dari kolonialisme, tapi justru rasanya kita semakin terjajah, dan koalisi masyarakat sipil mengatakan Indonesia jadi darurat hukum dengan adanya KUHP dan KUHP yang baru. Salah satu pasal yang paling disoroti adalah pasal penghinaan terhadap pemerintah, ada presiden, wakil presiden, dan juga pimpinan lembaga negara. Mbak Yenti sebagai tim perumus bagaimana menilainya? Ya, terutama penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, dan judulnya juga bukan penghinaan, karena penghinaan itu kan ada bab sendiri ya, penghinaan pada orang perorangan, tapi di sini adalah menyerang harkat dan martabat presiden dan wakil presiden, antara lain kan itu. Nah, ini memang di KUHP dulu memang ada, tapi kemudian dianulir oleh MK 2006 ya kalau nggak salah gitu ya. Tapi sekarang ini memang kita menginginkan bahwa harkat dan martabat presiden dan wakil presiden itu memang dalam hal ada menyampaikan kritik, menyampaikan perbedaan pendapat, atau bahkan tidak setuju dengan apa yang disampaikan policy negara, policy pemerintah, boleh saja menyampaikan, tapi bukan dengan cara menyerang harkat dan martabat. Yang kita inginkan seperti itu. Kenapa? Antara lain bahwa kita juga mengatur tentang tidak boleh menyerang harkat dan martabat kepala negara, yaitu baik presiden maupun raja, negara sahabat. Ya, kenapa kok negara kita enggak gitu ya? Kita pemikiran tim waktu itu seperti itu. Kemudian ada yang menyampaikan tadi sebetulnya ya, ini adalah menista kan, menyerang harkat dan martabat, judulnya berbeda tapi sebetulnya sama kan, penghinaan, menista. Itu adalah kita bedakan kenapa? Sebetulnya kan gini, pembunuhan terhadap presiden dan wakil presiden pun ada pasalnya tersendiri, yaitu makar terhadap presiden dan wakil presiden. Pembunuhan biasa ada di pasal pembunuhan. Jadi
emang kita bedakan gitu ya. Lalu terus kenapa gitu? Tapi nggak apa-apa. Kalaupun kita mendengar bahwa sampai hari ini banyak, bahkan sebelum hari ini pun sudah mulai banyak teman-teman yang menyampaikan kita nanti begitu hari tanggal 2 langsung kita mau ke MK. Ya nggak apa-apa juga. Siapa tahu ada pemikiran-pemikiran yang memang di luar atau kita pada akhirnya mengatakan yang di MK itu benar, ya silahkan saja sih nggak masalah. Tapi dari tim perumus melihat win-win solution supaya ini akhirnya tidak menjadi pasal yang gampang membuat masyarakat itu dikriminalisasi karena mengkritik. Apakah karena konsepnya sekarang menjadi delik aduan? Orangnya sendiri yang harus melaporkan. Iya, delik aduannya absolut ya kan. Delik aduan itu banyak ya. Ada delik aduan tuh yang mengadu ada beberapa. Yang mengadu misalnya delik aduan yang mengadu korban, kemudian ada keluarga korban dan sebagainya, itu kan delik aduan tuh ada beberapa ya. Tapi kalau ini absolut hanya dalam hal ini hanya 2 orang itu saja, yaitu presiden dan wakil presiden itu saja gitu. Jadi relawan tidak boleh. Oh tidak orang boleh. dekatnya tidak Pemerintah boleh juga ya. tidak boleh mewakili itu, tidak boleh menteri hukum nggak boleh, karena ini betul-betul ya yang boleh mengadu hanya 2 orang itu. Siapapun nanti yang jadi presiden. Kalau waktu itu keinginan kita untuk kita tuh berpikir gini ya, menyampaikan kritik, menyampaikan ketidaksetujuan itu ya harus ada koridornya, jangan sampai menyentuh menimbulkan orang tersebut terserang harkatnya, martabatnya, dan mempermalukan kan itu. Dan kita ingin sekali sebagai bangsa itu, kalaupun menyampaikan segala sesuatu itu nggak usahlah pakai menimbulkan perasaan lain yang tidak diinginkan oleh dia. Dia kan tidak. Ini sekarang masalahnya mau menghina atau mau mengkritik. Ya saya kira menghina dan mengkritik tuh sudah sangat difahami lah. Nah ini nanti akhirnya sangat kepada hakim. Apakah hakim bisa memutuskan bahwa ini adalah mengkritik dan atau tidak ada penyerangan harkat martabat. Oke, baik. Dan salah satu hal yang juga banyak dikritisi adalah soal benarkah polisi sekarang ada istilah polisi kok seperti menjadi penyidik utama. Kepolisian itu menjadi lembaga super body. Ini yang diatur dalam KUHAP ya, Pak Fikar. Sebetulnya penjelasannya bagaimana, Pak Fikar? Ya, ya memang ini banyak orang melakukan keberatan terhadap kedudukan polisi sekarang yang dia ditempatkan sebagai penyidik utama. Gitu. Meskipun ada pengecualian ya, KPK, Kejaksaan dan penyidik militer itu punya ranah sendiri gitu, tidak di bawah kepolisian. Tetapi penyidik lain di bawah kepolisian, penyidik lain selain kepolisian, umpamanya PPNS gitu ya, atau ada penyidik lain di kelembagaan yang lain. Itu semua harus ketika polisi ditempatkan sebagai penyidik utama, maka semua geraknya termasuk umpamanya mau menerapkan upaya paksa, itu harus ada persetujuan dari kepolisian. Nah ini yang kemudian orang menjadi keberatan. Artinya ada birokrasi sendiri gitu. Dan ini kan bisa dimanfaatkan gitu ya. Kalau pemanfaatannya baik akan menjadi baik, tetapi kan ada kecenderungan umpamanya orang itu kan berusaha selalu menghindari dia kena dihukum dan sebagainya. Nah itu yang dikhawatirkan itu. Gitu. Dan memang potensi itu ada ya. Dan potensi itu ada. Disalahgunakan gitu. Kemudian menjadi ada proses hierarki yang panjang menghambat proses itu akan ada. Iya. Dan itu yang akan terjadi gitu. Artinya ketika umpamanya PPNS ini akan melakukan upaya paksa nggak usahlah menahan, menangkap aja, mendatangkan orang untuk diperiksa, itu dia nggak bisa atas inisiatifnya sendiri gitu. Tetap harus ada persetujuan dari penyidik Polri-nya gitu. Nah itu yang menurut saya menimbulkan birokratisasi gitu di dalam penegakan hukum gitu. Padahal kan sebenarnya mestinya polisi sebagai penyidik itu ditempatkan sebagai pengawas aja. Kalaupun dia kemudian ada koordinasi dengan penyidik yang lain, mestinya kedudukannya sama gitu. Tidak hierarkis gitu ya, tidak harus minta persetujuan dan sebagainya. Oke, selain itu apa Pak Fikar yang membuat polisi itu apakah betul dari mulai proses penyitaan, penggeledahan, kemudian juga pengumpulan barang-barang bukti itu semuanya sampai penyadapan, apakah memang polisi sekarang punya wewenang yang begitu besar? Iya, itu kan semua yang disebut dengan upaya paksa ya. Sejak penetapan tersangkanya, kemudian menangkap, memanggil, menangkap, menahan,
menggeledah, menyita. Ya. Itu semua upaya paksa. Ya. Gitu ya. Nah itu semua kalau dilakukan oleh penyidik di luar Polri, ya kecuali yang 3 itu tadi, kejaksaan, KPK dan tentara gitu, dia harus ada izin dari Polri. Dan ini, nah itu tadi saya bilang, birokrasi ini pasti akan menghambat gitu. Karena kan penegakan hukum itu juga butuh waktu yang cepat gitu. Artinya ketika orang mau menangkap, orangnya sudah lari duluan atau menghilang atau menghilangkan barang bukti atau banyak upaya yang lain gitu. Nah ini yang saya kira akan menjadi hambatan ke depan gitu. Solusinya apa menurut Anda Pak Fikar? Apakah ini tergantung kembali lagi ke masing-masing personil kepolisiannya atau bagaimana? Secara institusional sebenarnya ada lembaga, ada lembaga pengawasannya gitu ya. Umpamanya di dalam birokrasi pemerintahan itu ada keberatan terhadap atasan gitu. Atau yang lebih ini lagi umpamanya mengajukan gugatan ke PT UN umpamanya ya. Supaya PT UN memerintahkan atasannya melakukan ini dan sebagainya gitu. Tapi itu kan di luar ranah pidana sebenarnya itu sudah keluar gitu. Nah karena itu menurut saya mestinya juga ada kesepakatan antara penyidik Polri ini yang begitu besar kewenangannya dengan para penyidik yang lain ya yang bisa kemudian ada satu ada satu aturan main sendiri yang menjamin otoritas kedua-duanya gitu. Di satu sisi fungsi penyidik utama dalam tanda kutip dia tetap jalan gitu ya, di sisi yang lain penyidik yang lain juga bisa punya otoritas gitu. Jadi harus bikin aturan main sendiri lagi deh, Pak Fikar. Ya saya kira kan kita punya Mahkamah Konstitusi. Oke, baik. Artinya bisa kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi, barangkali Mahkamah Konstitusi punya pikiran lain gitu. Baik. Dan saya kira itu juga menjadi pikirannya Mahkamah Konstitusi juga. Oke, satu lagi yang terkait polisi ini adalah soal bagaimana kalau kita mau pawai, mau unjuk rasa itu juga harus memberitahu kepada polisi. Ini juga salah satu pasal yang ditakuti akan membungkam kritik atau kebebasan demonstrasi, berdemo dari masyarakat kita. Bagaimana jawabannya? Mbak Yenti, kita akan jawab nanti setelah jeda berikut ini, pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.